Tiga informasi baru dari Taspen dan pemerintah untuk pensiunan PNS. Benarkah ada kenaikan gaji di tahun 2025 bagi pensiunan? Kemudian, siap-siap cair mulai Juni 2025, ternyata tidak semua pensiunan akan dapat gaji K13. Siapakah kategori yang berhak untuk mendapatkan gaji K13? Dan ketiga, terkait dengan perubahan dana pensiun PNS jadi fully funded, kapan mulai diberlakukan dan bagaimana perkembangan terbarunya? Ketiga informasi ini kita sampaikan pada siang hari ini di Kamis 17 April 2025. Berikut kita masuk ke informasi pertama terkait dengan benarkah ada kenaikan gaji pensiunan PNS pada tahun 2025? Beredar kabar mengenai isu kenaikan gaji pensiunan pegawai negeri sipil PNS 2025 di media sosial. Lantas, adakah kenaikan gaji pensiunan PNS pada tahun 2025? Sebagaimana yang kita ketahui bersama, sekarang sudah 17 April 2025, yaitu artinya sekitar 13 hari lagi kita akan memasuki bulan Mei 2025. Isu kenaikan gaji pensiunan PNS sebanyak 16% muncul berdasarkan nota keuangan APBN 2025. Kemudian baru-baru ini Presiden Prabowo pun telah melakukan kenaikan tunjangan kinerja bagi PNS. Lantas ini menjadi sinyal positif. Akankah kenaikan gaji ini akan mulai diberlakukan? Melalui laman resmi Kementerian Keuangan atau Kemenq mengatakan bahwa pada dasarnya terjadi kenaikan anggaran belanja pegawai tahun 2025. Kenaikan anggaran belanja pegawai terjadi sebesar dari 460,8 triliun pada 2024 menjadi 521,4 triliun tahun 2025, di mana kenaikan tersebut tidak mencapai 16%, tetapi hanya 13%. Mengenai isu kenaikan gaji pensiunan PNS, melalui akun sosial media resmi Taspen pada 11 Maret 2025, Taspen menegaskan, hingga saat ini belum ada kabar resmi dari pemerintah mengenai desas-desus kenaikan gaji pensiunan PNS. Gaji pensiunan PNS ialah penghasilan yang diterima atas jasa setelah bekerja dalam dinas pemerintah. Batas usia penerima pensiun PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS. Adapun gaji pensiunan PNS sesuai dengan PP Nomor 8 Tahun 2024 untuk setiap golongan. Untuk golongan 1 mulai 1.748.100 hingga tertinggi Rp2.256.700. Selanjutnya, gaji pensiunan PNS golongan 2 mulai Rp1.748.100 hingga Rp3.208.800. Lanjut ke gaji pensiunan PNS golongan 3 mulai dari Rp1.748.100 hingga Rp3.866.100. Dan gaji pensiunan PNS golongan 4 mulai Rp1.748.100 hingga Rp4.957.100. Nah, itu terkait dengan kenaikan gaji, yang mana menurut informasi terbaru dari Taspen, kita diharapkan juga untuk mohon bersabar menunggu informasi terbaru dari pemerintah. Kita masuk di informasi kedua terkait dengan pencairan gaji K13 yang ternyata tidak semua pensiunan PNS dapat gaji K13. Wah. Informasi ini penting bagi pensiunan. Apakah para pensiunan termasuk ke dalam kategori ini? Siapa saja yang berhak mendapatkan gaji K13? Memasuki pertengahan tahun 2025, seperti biasanya, para pegawai pemerintahan, baik ASN maupun pensiunan, akan segera menerima gaji K13. Gaji K13 merupakan penghargaan dari pemerintah atas pengabdian para PNS maupun pensiunan. Adapun gaji K13 tahun 2025 ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 23 tahun 2025 dan PMK nomor 11 tahun 2025. Jadi 2 PMK langsung terbit. Siap-siap pencairan gaji, kan gitu ya.
Berdasarkan aturan tersebut, gaji K13 akan dibayarkan melalui APBD dan APBN dan paling cepat diberikan pada bulan Juni 2025. Usai menerima THR Idul Fitri beberapa waktu lalu, gaji K13 akan diberikan dengan komponen yang hampir serupa, yaitu gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan. Meski hal ini merupakan bentuk penghargaan bagi seluruh PNS maupun pensiunan PNS, namun tidak semua pensiunan menerima gaji K13. Berikut ini kategori pensiunan PNS yang berhak mendapatkan gaji K13 berdasarkan PMK nomor 23 tahun 2025. Pertama, yaitu penerima pensiun janda atau duda atau anak dari PNS yang meninggal dunia. 2. Penerima pensiun janda atau duda atau anak dari pensiunan PNS yang meninggal dunia. 3. Penerima pensiun orang tua dari PNS yang meninggal tidak mempunyai istri atau suami dan anak. Selanjutnya, penerima pensiun warakawuri atau duda atau anak dari prajurit TNI yang gugur atau tewas atau meninggal dunia. Selanjutnya, penerima pensiun warakawuri atau duda atau anak dari pensiunan prajurit TNI yang meninggal dunia. Lanjut ke penerima pensiun warakawuri atau duda atau anak dari anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang gugur atau tewas meninggal dunia. Penerima pensiun warakawuri atau duda atau anak dari pensiunan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang meninggal dunia. Penerima pensiun janda atau duda atau anak dari pejabat negara yang meninggal dunia. Penerima pensiun janda atau duda atau anak dari pensiunan pejabat yang meninggal dunia. Dan terakhir, penerima pensiun orang tua dari pejabat negara yang meninggal dan tidak mempunyai istri atau suami dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan. Nah, itulah informasi mengenai gaji K13 yang diharapkan mampu memberikan kesejahteraan kepada para PNS ataupun pensiunan di tahun 2025. Tadi adalah kategori pensiunan PNS yang berhak mendapatkan gaji K13. Berarti selain daripada itu, berarti tidak berhak untuk mendapatkan gaji K13. Lanjut kita di informasi terakhir terkait dengan bagaimana ataukah apa kabar terbaru terkait dengan skema dana pensiun PNS fully funded. Nah, wacana perubahan skema pensiun dari skema PSU Go menjadi fully funded sampai saat ini masih menjadi misteri. Jangankan Bapak Ibu, saya juga masih bingung kapan sebenarnya fully funded ini akan diberlakukan. Nah, walaupun Sri Mulyani telah memberikan restu terkait dengan perubahan skema pensiun, tetapi hingga saat ini, skema pensiun fully funded ini masih belum dirilis aturannya, kapan mulai diberlakukan. Akhirnya, mari kita tunggu saja terkait dengan kapan berlakunya fully funded.